Kita bermimpi sampai terbangun dari tidur? Jawab. Pernah kan? Nah, tapi tidak tahu pesan apa dalam kehidupan di mimpi tadi. Random istilahnya. Sering kan? Pasti ngalamin tuh. Jika antum nggak tahu ini, referensinya kitab klasik karya Umar Khayyam. Umar Khayyam 1048-1131 Masehi. Tahunnya bisa membantu antum. Ditulis sejak 1000 tahun yang lalu. Umar Khayyam adalah ulama sufi, ya, termasuk ulama tarekat, asal dari Persia. Selama ini lebih dikenal dengan ilmuwan di bidang astronomi. Pada masa itu, sudah itu ahli matematik dan sastrawan Islam. Siapa namanya? Nah, tapi banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Salah satu karya termasyhurnya adalah Rubaiyat Umar Khayyam. Banyak yang nggak tahu, beliau menulis buku tentang tafsir mimpi, itu yang paling tua. Umar Khayyam. Dan tentu saja karyanya ini jauh sebelum kehadiran buku mimpi di dunia barat. Justru dia meniru dari Umar Khayyam. Seperti karya Sigmund Freud dengan judul karyanya The Interpretation of Dream. Terbit di abad ke-20. Nah, isinya sebagian besar punya Umar Khayyam. Ayo. Jadi pesan penting buku itu adalah bahwa mimpi kita sehari-hari pada dasarnya, jika bisa diinterpretasikan secara tepat, bisa membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita sehari-hari. Maka ada dasar ilmunya. Nah, jadi tanda-tanda antum terkena sihir melalui petunjuk mimpi. Setelah tahu beberapa pentingnya menafsirkan mimpi, kita perlu tahu nih, apakah terdapat beberapa tanda terkena sihir melalui mimpi? Beberapa tanda terkena sihir melalui mimpi yang wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Pertama, ada 9. Ini sering banyak dapat, tapi kita tidak tahu tafsirnya. Ada 9. Pertama, hulmu mukabalati saksiatin fajiatun. Yang pertama. Iya kan? Mimpi bertemu dengan sosok yang mengerikan. Pernah?
pernah, tahu terbangun aja. Udah itu dilupain aja. Syarat mimpi benar jam berapa? Mendekati qiyamul lail, hadis. Udah ngebahas kan? Nah, sosok yang mengerikan, ya, kemudian sampai kita berkeringat. Hulmu muqabalati saksiatin fajiatun. Itu yang pertama. Bertemu sosok seram di mimpi saja sudah menyeramkan jika dibayangkan. Kalau kamu pernah bertemu dengan sosok ini di dalam mimpi, maka kamu sudah terkena sihir. Bahasa keren gini, diguna-guna orang, dinujum orang. Baik itu sihir modern maupun sihir tradisional. Terkena sihir. Hati-hati pedagang nih sering lupa nih. Selain nampak sangat nyata, sosok tersebut bahkan mampu berinteraksi atau mengancam kamu. Itu ngeri. Yang pertama poinnya. Ya. Jadi tandanya itu. Yang kedua, al-ahlamul murtabitatu bil rumuji syahiyati. Artinya mimpi terkait dengan simbol-simbol sihir. Sering nggak mimpi kayak gitu? Segitiga, ada ya. Raja, tapi nggak ngerti kita. Oh, kenapa ngimpi raja gini ya? Segitiga ya. Amolet. Ya, umpamanya, ya. Itu kaitannya ke situ. Ya. Dengan simbol-simbol sihir. Tanda terkena sihir melalui mimpi yang ketiga. Nampaknya sangat jelas. Di sini kita dapat melihat jelas berbagai simbol berbau sihir seperti wali, ramuan, mantra, buhul. Dalam mimpi itu. Tahu buhul? Kain putih yang diikat, jarum. Ya. Pokoknya alat-alat bantu sihir lah. Walaupun kelihatannya biasa, jenis mimpi yang satu ini menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman. Ya, tanda apa? Kita akan kena sihir sedang dikerjakan. Ada dua. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Sampai. Yang kena tadi langsung terbangun berkeringat. Itu tanda antum sudah kena. Udah 3 ya? 4. Hulmu ta'rud lihaditin au isyabatin. Mimpi mengalami kecelakaan. Kemudian mimpi pula cedera dari kecelakaan. Pernah? Ada. Ya. Kecelakaan atau cedera. Sayangnya mimpi ini mampu menimbulkan rasa sakit yang nyata pada penderita. Ya. Bahkan saat ia terbangun, jika pernah mengalami mimpi seperti ini, kemungkinan besar itu sudah masuk ke badan kamu kena hal-hal yang sifatnya magis. Tuh, yang keempat. Kelima, hulmul an yatima widaulika fi mauqifa azizan. Mimpi ditempatkan dalam situasi yang tidak berdaya, berbahaya. Paham maksudnya? Kita ditempatkan pada situasi yang tidak berdaya, berbahaya. Tanda kelima ini kalau mimpi, kita ditempatkan pada yang tidak berdaya. Dalam dunia mimpi tafsir ini bisa memainkan kondisi di dunia nyata tidak berdaya akibat pengaruh sihir yang buruk. Itu penutup rezeki umumnya. Jadi kalau rezeki kita tuh mentok, mimpinya ini guys. Kalau Allah memberi petunjuk. Keenam, hulmul riyatin ashkosin au amakina majhulatin.
Mimpi melihat orang atau tempat yang tidak dikenal. Deja vu. Pas sadar di mana rasanya pernah kemari. Paham nggak? Dalam keadaan sadar kayaknya pernah ke sini. Padahal konsepnya dari mimpi itu. Atau kamu mimpi berada di suatu tempat yang tidak dikenal. Tandanya kamu akan dijahilin orang. Belum sampai kerja tuh. Kecuali simbol. Itu mulai bekerja. Ada kena, ada tidak. Ketujuh. Hulmul an yatima atau kata amanan. Au syaraban khoribanan. Artinya mimpi diberi makanan atau minuman yang aneh. Ini dia jelas. Berarti santetnya udah ada di perut. Udah terasa sakit. Nggak ke medis obatnya bro. Cari ruqyah. Paham? Kalau antum bermimpi sudah dikasih makanan yang aneh, tandanya sudah ada di perut. Apakah itu melalui kopi, tuba atau apapun. Dan itu harus ruqyah. Masuk ke dokter, dioperasi, kacau gitu nih. Enggak itu penyakitnya. Itu yang keberapa? 7 kan? Nah, 8. Hulmul riyatin hayawanatan. Hewan. Ayanatin. Mimpi melihat hewan tertentu. Di antaranya ular, kucing hitam, burung gagak hitam. 3. Ada yang tahu jawabannya? Simbolnya tanda buruk nih. Antum sudah dipengaruhi oleh sihir. Tapi tidak ke fisik. Antum sudah dipengaruhi sihir. Sulit nikah. Sulit kerja. Males ibadah. Itu ke hewan. Keberapa itu? 8. Semua ada solusinya lu ngajarin sekarang. Ke-9 terakhir. Ahlamun haula taqausin au atifalatin gamidatin. Artinya mimpi tentang ritual atau upacara goib. Antum dalam mimpi melakukan ritual upacara goib, kungkum, mandi, ya, sholat bisa juga ke gereja. Artinya antum berpartisipasi dalam sebuah ritual goib, berarti antum sudah menggunakan ilmu sihir. Walaupun antum tidak menyadarinya. Mungkin salah berobat. Dikasih jimat, kasih pisau. Itu dia. 9 ini jelas-jelas poinnya. Ada sandaran hadisnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jangan dikembangkan dulu. Itu yang paling jelas, tafsir jelasnya. Jadi setidaknya di sini kita pas mimpi itu yakini itu betul begitu. Ada ilmunya. Masih tanya juga ke antum kacau nih. Nah, kalau ketemu tadi amalin sendiri ya. Nah, cara mengatasi hal tadi yang 9 tadi dari Nabi juga. Semuanya ilmu sihir yang teridentifikasi melalui mimpi. Teridentifikasi melalui mimpi. Semua ilmu sihir. Setelah mengetahui tanda-tanda terkena sihir melalui mimpi tadi adalah sebagai berikut. Pahami dulu. Belum amalan ya. 1. Yang mesti kita lakukan
Takwiyatul imani at-taqwa, kuatkan. Memperkuat iman dan ketakwaan. Tanpa itu kacau nanti atau. Itu dasar pertama. Pertama-tama kuatkan iman kepada Allah, perbanyak melakukan ibadah sehingga iman pun menjadi kuat, bisa berfungsi sebagai pelindung hal yang tidak diinginkan. Kedua, tajanubul afali gairil akhlak, menghindari perbuatan maksiat. Itu yang kedua. Akhlakiyati. Ya. Sebisa mungkin hindari perbuatan maksiat dan dosa. Kalau minum, tinggalkan minum. Kalau ketemu mimpi tadi, yang 9. Baik jin maupun setan, keduanya akan bisa mempengaruhi kamu melalui dosa yang pernah dilakukan. Jangan ditambah lagi. Inilah alasan secara syariat kenapa antum harus tetap berada di jalan yang lurus. Itu yang keberapa? Poin kedua, amalan tadi nggak boleh lepas. Yang pertama takwa, iman kuatkan. Yang ketiga, jangan berbuat maksiat, kurangi. Ketiga, al-ihtaru minal adkari wal adiyati wikoyati. Memperbanyak zikir, doa, perlindungan, bermajlis. Nah, itulah di sini gunanya. Yang ketiga, datangi, jangan dihindari. Antum sering tidak sadar kalau antum kena sihir. Karena sihir zaman sekarang dajjal. Sangat sains, sangat modern. Jadi ketiga itu perlu kita pahami dengan benar. Keempat, al-muhajatu ala najatafatil baiti wa hurmutihi. Menjaga kebersihan, kesucian fisik tempat tinggal antum, rumah. Kalau ketemu tanda tadi, rumah beresin. Banyak di hadis sunnah mesti digimanain rumah. Gak perlu diterangkan lagi. Iya kan? Nah. Arti kata di sini dong jelaskan sedikit ya. Pastikan lingkungan sekitar kita selalu bersih sehingga jin dan setan tidak berani untuk mendekati. Hindari juga menyimpan benda-benda aneh yang berpotensi ditinggali oleh jin. Ada di Quran. Yang jahat, patung, keris, benda penuh mistis lainnya. Kalau tidak paham ilmunya, buang. Sampai? Buang dulu. Atau kasihkan yang ngerti. Nah, banyak di siko jadinya. Nah, ini. Lama saya kena kaji. 5. Tazan Nabi Isa as-salati yastabihi fi annaha tahtawi ala syahrin. Menghindari benda-benda yang dicurigai yang mengandung sihir. Walaupun sudah bertekad tidak menyimpan benda-benda aneh, tidak tertutup kemungkinan kalau antum sudah kena yang 9 ini akan menemukan benda tersebut di lingkungan sekitar antum, nongol sendiri. Akan ketemu aja, aduh saya benda aneh mencogok. Nah, sebelum terjadi sesuatu, singkirkan benda tersebut dengan cara yang benar sesuai saran ahli ruqyah atau ulama. Keenam, at-tasawwuru ma'akabiru ru'yati awaulamai. Konsultasi dengan ahli ruqyah dan ulama. Yang keenam ini, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada ahli ruqyah atau ulama. Karena di sana ahlinya. Mereka mampu memberikan nasihat, melakukan ruqyah, memberikan bantuan dengan cara-caranya, tentu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan sombong, merasa mampu. Ini serius di zaman sekarang. Bukan gimmick. Secara keilmuan, ajaran Islam, doa dan riwirid mengobati kuda-kuda dan sihir tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Doa merupakan sarana orang hamba untuk mohon pertolongan.
Jadi sebelum terjadi hal ini, amalan tidur tadi nggak perlu dijelaskan lagi, baca. Nah, baca lagi, ya. Ini penting, karena itu sebelum ditutup, Antum sedikit kasih, bukan oleh-oleh, karena itu terkait kaji. Ya, ijma ulama juga sepakat. Pada hakikatnya kualitas doa tergantung kepada bacaan doa itu sendiri, kesungguhan, keikhlasan orang yang mengucapkannya, dan juga tidak adanya penghalang yang menyebabkan doa itu tertolak. Nggak perlu menjabarkan. Sebuah doa akan dikabulkan apabila melakukan dengan tata cara yang benar di waktu-waktu yang tepat dan ada tempatnya, ada kondisinya. Tentu saja apabila bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, mengatasi sihir dan kesurupan. Itu dulu. Ini kesurupan poinnya. Fenomena kesurupan dijelaskan di Islam. Sejak awal penyebabnya adalah gangguan jin jahat, jin setan. Pasti yang disebut setanlah secara umum. Hanya saja jin setan itu hanya bisa menguasai orang yang tidak percaya pada Allah, menggunakan alat-alat sihir tadi. Al-Quran juga menyodorkan fakta tentang kesurupan dalam hal tersebut. Karenanya salah satu amalan yang harus kita pahami, Al-Baqarah 275 baca. Ini kaitannya dengan kesurupan. Dan ini harus antum amalkan. Ayat 275 Al-Baqarah diawali aladina yakuluna riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pangkal kesurupan apa? Secara Quran. Uang BCA, uang BRI, uang Mandiri, nggak bisa berdiri antum. Diumpamakan kalau yang makan itu nggak bisa berdiri, kesurupan. Tapi kalau orang anak amanah
dikasih makan uang riba, dia tidak tahu anak itu, maka kesurupan bener. Jadi udah tahu poinnya di Quran. Ada anak perempuan kesurupan, jelas itu anak dimakan riba sama orang tuanya. Masih berani? Siap-siap anak antum kesurupan. Salah atau enggak di Quran? Nah udah jangan ngeluh. Kalau kita dikasih penyakit kerasukan. Maaf, sebagian besar di sini kerasukan. Jadi syaratnya gimana? Ada fikih. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Jangan makan bunga. Udah kalau itu dianggap aja itu menaruh uang supaya jangan hilang. Sampai ingat kalau dibedah lebih dalam ini berbahaya loh. Bisa jadi dajjal semuanya. Ngeri nggak? Alhamdulillah yang duduk nggak ada di situ. Cuman satu hanya nyimpan uang. Pas dapat segera ambil. Jadi mohon maaf semua orang punya utang. Jangan dibungakan. Yang duduk juga punya utang. No riba. Sepakat? Sepakat enggak? Kalau ingin rezeki kita bagus. Kalaupun kita terlibat dengan kondisi zamannya, anggap aja jadi dompet yang paling aman. Gampang. Jangan sekali-kali dikasih makan ke anak. Kerasukan bener itu. Dan ingat, kita ngasih tempat kepada amuba, makhluk halus dan makhluk jin. Berarti kena kanker. Banyak gak anak sekarang? Logika kita keterima. Itu Quran. Jadi fenomena kesurupan dalam setiap bangsa agama itu ada. Ilmu pengetahuan juga membahasnya. Bila ilmu pengetahuan sekarang ngebahasnya jadi aneh. Kesurupan hanya diyakini sebagai bentuk campur tangan jin setan. Padahal riba itu ya jinnya itu. Setannya itu. Bedasi kan? Ya gimana tuh? Keras banget ngajinya? Enggak. Anda mesti menyampaikan yang lurus. Atau makhluk jahat kerasukan. Salah bro. Salah. Zaman berbeda. Caranya juga modern sekarang ada jalan. Iya. Sedangkan untuk pengertian sihir, berarti keilmuan nih. Islam mempunyai pengertian sendiri. Berbeda. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan kata sihir dipergunakan untuk menyebut jampi-jampi, tangkal, hati-hati, yang bersifat kebendaan. Dipergunakan untuk tindakan tercela, pasti. Aksi kejahatan, pasti. Jadi secara umum begitu. Jadi perbuatan sihir dalam ajaran Islam antara lain memalingkan hati seseorang, merusak, mengubah jasadnya sehingga dapat timbul perceraian dari suami istri. Itu poinnya. Arti kata, siapa yang pernah bercerai dengan istri pertama, itu udah kena sihir. Kemana larinya tuh? Antum udah kena sihir. Kena ilmu sihir. Kita nggak tahu sumbernya, sebabnya. Karena itu mengubah karakter tabiat. Naiknya timbul sakit. Sihir itu. Jadi kesimpulan sekarang, percayakan kalau mimpi bisa menjadi salah satu pertanda bahaya akan adanya gangguan yang sifatnya gaib pada seorang. Yakin? Ada di Quran, ada di hadis, sudah dijabarkan secara sains ada, secara tasawuf ada. Jadi dengan mengenali tanda-tanda ilmu sihir,
melalui mimpi kita akan bisa lebih berhati-hati mengatasinya dengan benar. Andaikan hal seperti itu terjadi, ini termasuk jin setan, manusia setan yang menampakkan diri. Jadi apabila ada jin dan setan melakukan penampakan, maka jin dan setan itu sedang terkena masalah. Betul kan? Kalau jin merupakan penampakan menyerupai gandaruwo, hantu belau, berarti jin itu kena masalah. Artinya jin dan setan itu keluar dari fitrahnya kan? Betul? Antum jangan keluar dari fitrahnya, dilarang sama agama mau makan riba, keluar dari fitrahnya maka jadi setan. Yang fitrahnya seharusnya tidak bisa terlihat oleh manusia. Fitrah jin itu nggak bisa terlihat oleh manusia. Pas dia menampakkan diri, maka dia keluar dari fitrahnya. Kalau manusia itu mulia, fitrahnya baik, pas keluar dari menampakkan jadi setan. Berarti keluar dari fitrahnya, betul kan? Jadi kalau ada manusia cari-cari penampakan jin, nah yang duduk kena itu. Uber sana, uber situ. Berarti manusianya juga sedang ada masalah. Pasti ada masalah. Banyak masalahnya. Banyak kan? Dalam ajaran agama Islam tidak dianjurkan untuk takut kepada jin setan. Itu masalahnya. Kalau ngubur-ngubur jin karena nggak ada takut, dia pengen takut. Bingung. Sampai nggak? Kalau antum takut berarti antum masalah. Kejar-kejar jin berarti itu asyifaun. Tapi yang duduk terbalik. Gimana timbul takut? Karena takut itu fitrah. Untuk tubuhnya menjadi baik. Halo? Ketangkap nggak maksudnya? Gimana nih? Islam wajib takut hanya kepada Allah. Taat, tunduk perintahnya, jauhi larangannya. Poin itu aja. Maka dari itu tak perlu takut dengan nama jin setan. Karena ada doa yang diajarkan malaikat kepada Nabi. Udah Anung sampaikan. Bahwa doa yang diajarkan pernah dibacakan Nabi dan membuat jin ifrit, jin paling keren. Penggawanya jin langsung tersungkur, terbakar, lari terbirit-birit. Doa mengusir sihir, setan, baik itu yang nyata, tidak nyata. Hadis riwayat Ahmad yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi. A'udzu biwajhil karimi wa bi kalimatillahi tamanatillati la yuwawiyuna nabiruna wala wajruan min syari ma majil. Terakhir bi khairin ya rahmanu. Udah antum sampaikan. Baca. Kena baca tuh. Ragu baca aja tuh, ada pahala. Kalau kena ke mimpi yang tadi 9 tuh, ada baca tuh. Ya, yang kedua, baca Quran surat Shad ayat 41, catat. Ini bukan ijazah. Ini ilmu dari Quran dan hadis. Yang pertama hadis Jibril diajarkan malaikat untuk mengusir jin, setan, hantu belau, tetek bengek, permainan jahat, jahil itu dia. Yang kedua baca Quran Shad ayat 41, anu yang baca. Rabbahu animasanjina syaitonu binusawi wa azab. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Itu di 41, baca tuh. Yang kedua, setelah hadis. Pertanyaannya, hadis dulu atau Quran dulu? Ini taklit juga sih. Quran dulu. Jadi yang dibaca, jangan yang pertama hadis. Ini banyak yang salah. Kalau sudah kena dengan yang 9 tadi dan diberi petunjuk yang 9 tadi, tanda-tanda baca Shad 41. Kedua, Al-Mu'minun 97, 98. Catat tuh. Baca itu.
Rabbi a'udzubika min hamajatis syaiton wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan dan aku berlindung pula kepadamu ya Rabb agar mereka tidak mendekati aku. Jadi pertama yang dibaca di shortcut 1. Rabbahu anni masyaitanu binusbi wa azab. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ini karena kita udah tahu melalui tafsir mimpi. Maka baca itu. Kemudian baca yang kedua. Rabbi a'udzubika min hamajati syaitani wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Ini sudah nyapu nih. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepadamu, ya Rob, agar mereka tidak mendekati aku. Yang keempat, yang ketiga. Ada yang tahu? Ayat kursi. Jadi ayat kursi nggak bisa tunggal. Baru masuk ayat kursi menjadi asyifa, pengobatan sihir. Itu yang ketiga. Ayat kursi, nggak perlu dijelasin, baca artinya. Nah, baru ditutup dengan hadis Jibril. Begitulah tuntunan Nabi mengatasi dajjal, ilmu sihir, kerasukan. Kalau ndak pudu sadonya ya bingung pula dong kalau babusa menerangkannya kok. Iya kan? Buka pula tafsir mimpi, datang pula kan dong. Bantu yang lain dengan itu. Kamu misalnya kerasukan, kamu baca gitu aja udah kabur tuh. Benar, tapi ada tahara. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keilmuan kita. Jangan lupa, Nung sampaikan, tiap ilmu pasti dituntut aplikasi. Dan kalau antum belajar ilmu mimpi dengan jin, insya Allah kamu akan ketemu jin. Nah, berarti dituntut aplikasi. Tolong, jangan diperjualbelikan. Sanggup? Sepakat ya? Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.